Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidyawati Karim, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Orang Tua Terhadap Karakter Siswa Kelas 5 di SDN 10 Batudaan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan diharapkan secara terencana dapat meningkatkan kualitas manusia, mencakup kualitas iman, kualitas hidup, kualitas kerja, dan kualitas berpikir. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus-menerus, tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dalam latar sosial kebudayaan setiap masyarakat tertentu. Karakter yaitu kualitas atau kekuatan mental atau moral. Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendidikan orang tua terhadap karakter siswa kelas 5. Berikutnya, identifikasi masalah, yaitu pengaruh pendidikan orang tua terhadap karakter siswa kurang diperhatikan. Berikut tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan orang tua terhadap karakter siswa. Manfaat dari penelitian yaitu diharapkan peneliti dan pembaca bisa memahami bagaimana pengaruh pendidikan orang tua terhadap karakter siswa. Berikutnya yaitu landasan teori. Secara sederhana, pendidikan adalah sarana yang dapat membebaskan seseorang dari kebodohan dan hal-hal yang ditimbulkan dari kebodohan tersebut, seperti kemiskinan, keterbelengguan, gampang ditipu, pola pikir yang sempit, dan sebagainya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga pengetahuannya. Semakin tinggi pengetahuan, semakin berpeluang untuk mendapatkan karir, pekerjaan, kedudukan yang lebih baik di kehidupannya. Berikutnya, pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Imam Barnadib, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. Berikutnya yaitu fungsi pendidikan, di antaranya untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Berikutnya, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, macam-macam jalur pendidikan. Ada 3, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Selanjutnya, jenis-jenis pendidikan. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan sebelum melanjutkan pendidikan ke tahap perguruan tinggi, misalnya SD, SMP, dan SMA. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang bertujuan membentuk siswa agar langsung siap kerja ketika lulus, misalnya sekolah menengah kejuruan atau SMK. Manfaat pendidikan yaitu mengetahui suatu ilmu, belajar mengerjakan sesuatu, belajar memecahkan masalah, mengembangkan diri dan lingkungan, belajar bekerja sama, menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul, mendapatkan gelar untuk karir, belajar tentang sebab akibat, membentuk karakter bermartabat, dan berbudi pekerti luhur.
Selanjutnya yaitu karakter siswa. Definisi akan pengertian karakter siswa ini abstrak karena berbentuk nilai dalam kemasyarakatan dan pergaulan. Kemudian untuk tujuan pendidikan karakter siswa, untuk mengembangkan berbagai potensi atau bakat kemampuan siswa dalam kaidah atau ranah tatanan nilai kemasyarakatan yang mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan karakter adalah yang pertama, mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa Indonesia yang religius. Selanjutnya, pengaruh pendidikan orang tua terhadap karakter siswa. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak, sehingga keluargalah yang banyak memiliki peran emas dalam perkembangan karakter anak. Selain itu, anak memiliki banyak waktu serta ikatan batin antara orang tua dan anak yang akan menimbulkan rasa yang nyaman, tentram, sehingga anak dengan mudah mengeksplor tingkah laku mereka sesuai dengan karakter yang ditanamkan dari orang tua. Penanaman karakter anak sejak dini sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak di kemudian harinya. Karena apabila anak sejak dini dididik memiliki karakter lemah, anak tersebut ketika dewasa akan mengalami kebimbingan dalam menentukan arah hidupnya. Terlebih lagi anak tersebut dengan mudah masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, keluargalah yang harus dengan teliti dan cermat dalam penanaman karakter pada anak-anak, terlebih lagi pada anak usia sekolah dasar. Selanjutnya itu adalah hipotesis. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan hipotesis penelitian yaitu ada pengaruh pendidikan orang tua terhadap karakter siswa. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, identifikasi variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, antara lain variabel bebas atau biasa disebut dengan variabel independen, yaitu pendidikan orang tua, dan variabel terikat atau variabel dependen yaitu karakter siswa. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel menurut awal, populasi adalah semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung atau mengukur, kualitatif atau kuantitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua elemen himpunan data yang ingin diteliti sifat-sifatnya. Sedangkan sampel, yaitu sebagian dari seluruh elemen yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini, penelitian tidak menggunakan sampel, karena seluruh populasi di kelas 5 SDN Negeri 10 Batudaa hanya berjumlah 29 siswa saja. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama menurut Rubino, yaitu angket, cara pengumpulan data dengan jalan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Yang kedua, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada orang tua dan siswa ke beberapa rumah mereka masing-masing. Yang ketiga, peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah maupun kelas serta observasi terhadap tingkah laku siswa di SD, terutama siswa kelas 5. Yang berikut metode dokumentasi. Peneliti melakukan beberapa dokumentasi terkait dengan penelitiannya yang terlampir pada lampiran. Berikutnya yaitu uji instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas, yaitu untuk mengukur atau menguji kevalidan suatu instrumen. Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan
atau keadaan sesungguhnya. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu suatu pengujian instrumen terhadap ketetapan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan reliable apabila hasil-hasil instrumen tersebut menunjukkan ketetapan atau tidak berubah-ubah, memberikan hasil yang tetap sehingga secara tidak langsung apabila instrumen yang menggunakan reliable, data yang dibutuhkan pun akan reliable pula. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis regresi digunakan dalam rangka untuk melakukan prediksi atau peramalan. Tujuannya adalah untuk menentukan model statistika atau dalam bentuk formula matematik yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai-nilai variabel terikat atau disebut juga variabel respon. Y berdasarkan nilai-nilai dari variabel bebas disebut juga variabel predikator X. Regresi memiliki variabel-variabel yang berskala interval. Demikianlah model hubungan linier antara variabel X dan variabel Y pada sampel Budiono. Berdasarkan penelitian data yang telah diolah oleh peneliti menunjukkan variabel konstanta X dan Y yang positif sehingga antara variabel X atau tingkat pendidikan orang tua memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Y atau karakter siswa. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Penelitian yang dilakukan di SD Negeri 10 Batuda, Kabupaten Gorontalo dengan metode angket yang terdiri dari 2 angket, yaitu angket yang diisi oleh orang tua dan angket yang diisi oleh anak atau siswa itu sendiri. Selain itu, metode yang digunakan wawancara dan observasi tingkah laku anak serta mendokumentasikannya. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.